Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Santoso dari D3 Keperawatan Semarang Kampus Kendal. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian, etiologi, dan penata laksanaan tentang CA kolon atau kanker kolon. Nah, kanker kolon ini adalah kanker suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Nah, kanker kolorektal ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kemudian ada etiologi dari CA kolon. Yang pertama itu adalah obesitas dan berat badan berlebih. Di berbagai negara telah membuktikan bahwa obesitas itu menyebabkan timbulnya berbagai kanker. Nah, daripada berat badan normal itu lebih besar obesitas terkenanya. Kemudian ada asupan makanan kurang buah dan sayuran. Kemungkinan buah dan sayuran berperan dalam mencegah penyakit kanker sudah diteliti sejak 30 tahun silam. Kemudian ada inaktivitas fisik. Ada bukti substansial bahwa tingkat aktivitas fisik lebih tinggi berkaitan dengan menurunkan resiko beberapa kanker. Kemudian ada selanjutnya, yang keempat ada merokok. Merokok seperti yang diketahui pada umumnya bahwa merokok dapat meningkatkan resiko kanker secara signifikan. Banyak penelitian cohort observasional menunjukkan hubungan merokok dengan kejadian kanker prostat dan kematian. Yang kelima adalah penggunaan alkohol. Keenam ada hubungan seks yang tidak aman. Ketujuh, polusi udara. Yang kedelapan adalah usia. Usia paruh baya adalah periode kehidupan ketika prevalensi faktor risiko kanker beberapa tinggi dan tingkat insiden mulai meningkat untuk berbagai jenis kanker. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama itu adalah diare atau sembelit, perut terasa penuh, ditemukannya darah, baik merah terang atau sangat gelap di feses. Kemudian adalah feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya. Lalu ada sering mengalami sakit perut, kram perut, atau perasaan penuh atau kembung. Lalu ada kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, mual muntah, merasa sangat lelah sepanjang waktu. Yang terakhir ada penata laksanaan. Nah, penata laksanaan yang pertama adalah bedah. Pembedahan adalah satu-satunya cara yang telah secara luas diterima sebagai penanganan kuratif untuk kanker kolorektal. Pembedahan kuratif harus mengeksisi dengan batas yang luas dan maksimal, tetapi juga harus tetap mempertahankan fungsi dari kolon sebisanya. Yang kedua ada radioterapi. Terapi radiasi merupakan penanganan kanker dengan menggunakan X-ray berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker. Terdapat dua cara pemberian terapi radiasi, yaitu dengan radiasi eksternal dan radiasi internal. Kemudian pemilihan cara radiasi diberikan tergantung pada tipe dan stadium dari kanker. Jadi semakin tinggi kanker itu penanganan radioterapinya juga beda. Radiasi eksternal merupakan penanganan di mana radiasi tingkat tinggi secara tepat diarahkan pada sel kanker. Radiasi internal atau brachytherapy implant radiation menggunakan radiasi yang diberikan dalam tubuh sedekat mungkin pada sel kanker. Kemudian yang terakhir ada kemoterapi adjuvan. Kanker kolorektal telah banyak resisten pada hampir sebagian kemoterapi. Bagaimanapun juga, kemoterapi yang diikuti dengan ekstirpasi dari tumor secara teoritis seharusnya dapat menambah efektivitas kemoterapi. Kemoterapi sangat efektif digunakan bila tumor sangat sedikit dan berada pada fase proliferasi. Skolastika berupa kombinasi FAM banyak digunakan sebagai terapi adjuvan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.